Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya di Putra Kemampu Channel. Semoga kali ini saya dapat berjumpa dengan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik teman-teman sekalian, kali ini saya akan membuat satu buah tutorial tentang cara kita akan membuat kartu peserta ujian di atas lembar kerja Microsoft Word dalam jumlah banyak sekaligus. Kita akan membuat kartu peserta ujian di atas lembar kerja Microsoft Word dalam jumlah banyak sekaligus. Oke, di tutorial sebelumnya saya sudah membuat dalam posisi portrait, posisinya berdiri. Namun kali ini saya akan membuat dengan posisi landscape atau posisi tidur seperti ini. Namun posisi tidur dengan setiap kartu akan terpisah seperti ini, sehingga eh, tampaknya akan seperti yang ada pada gambar ini. Kita akan mendesainnya, namun terlebih dahulu sebelum kita membuat kartunya, kita akan mempersiapkan data-datanya terlebih dahulu. Dalam hal ini eh, data nama peserta bersama dengan identitas lainnya. Dalam hal ini jenis kelamin, tempat tanggal lahir, NISN, NIS, nomor peserta, dan lain-lain sebagainya. Kita harus mempersiapkan di file Excel, Microsoft Excel. Contoh di sini, nah di sini sudah saya buat seperti ini. Ini ada nomor urut, nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, NIS, NISN, NIS, nomor ujian, nama sekolah, dan lain-lain. Ini dua mungkin sebentar kita tidak input, yang kita input cuma ini saja. Ini yang akan kita input. Ini sebentar kita buat akan berurutan sesuai dengan yang ada di daftar file Excel ini. Nama, jenis kelamin, dan lain-lain. Jadi kita harus buat ikut sesuai dengan urutannya yang ada. Datanya terlebih dahulu kita akan siapkan seperti ini. Oke, teman-teman sekalian, tidak berlama-lama kita langsung saja ke tutorialnya. Saya tutup dulu yang ini. Dari lembar kerja Microsoft Word ini, saya akan menekan tombol Ctrl dan huruf N pada keyboard. Oke, sudah terbuka halaman baru seperti ini. Saya perkecil tampilannya. Kemudian kita atur ukuran dan posisi kertasnya terlebih dahulu. Kita masuk ke menu Pack Layout. Kita pilih Size. Nah, di sini boleh pakai yang A4 atau legal, boleh. Di sini saya pilih yang A4. Oke, sudah. Kemudian kita atur dulu marginnya. Kita masuk ke menu margin. Kita langsung ke custom margin. Kemudian batas pinggirnya ini baik di atas bagian atas, bagian bawah maupun kiri dan kanan ini ukuran normalnya 2,54 cm. Kita kasih semuanya jadi 1 cm. Oke, sudah selesai, kita oke. Maka dia akan berukuran normal 1 cm seperti ini. Kemudian kita akan buatkan tabelnya. Buatkan tabelnya terlebih dahulu. Di sini tadi ada berapa? 4. Berarti dalam satu lembaran kerja ini, lembar kertas ini akan mendapatkan 8 kartu peserta ujian sekaligus. Kita akan mencetaknya 8 kartu sekaligus di atas satu lembar kerja seperti ini. Oke, kembali kita masuk ke lembarnya. Di sini kita akan membuat tabel. Kita masuk ke menu Insert. Kemudian kita pilih Table. Di sini misalnya kita kasih 3 baris seperti ini. Kemudian ke bawahnya 7 baris seperti ini. Lalu kita klik OK.
Oke, sudah selesai. Kemudian kita atur yang posisi tengahnya ini, kita taruh kursor di atas kepala seperti ini. Kursornya membentuk panah balik ke bawah seperti ini, kita klik, maka dia akan terseleksi semua, terblok seperti ini. Kemudian kita atur persempit jaraknya. Di sini misalnya kita masukkan layout. Nah, di sini lebar daripada kolom ini, lebar ini kita persempit, kita klik. Di sini saya kasih 0,6 cm, lalu enter. Oke, dia akan seperti ini, seukuran dengan yang ada di samping ini. Kemudian ini, dan tekan tahan tombol kontrol, kita klik yang ini lagi seperti ini. Ini kita kasih ukuran, kita klik dulu, klik kanan. Setelah keduanya terblok seperti ini, klik kanan, lalu kita ke table properties. Nah, di sini kita akan membuat ini rows-nya. Kita kasih ukuran, di sini kita centang dulu. Rows-nya itu kita kasih 6 cm. Kita kasih 6. Kemudian kolomnya kita kasih 9,75 cm. Kemudian kita klik OK. Nah, maka dia akan membentuk seperti ini. Kemudian kita klik lagi di samping kanan tabel ini, yang ini kita klik, sudah terseleksi seperti ini, sudah terblok. Kemudian kita pindah lagi, langgar satu kolom, tekan tahan tombol kontrol, kita klik di luar lagi seperti ini, klik seperti ini, seperti ini. Oke, benar. Di sini lagi, dan tekan tahan tombol kontrol, klik. Oke, langgar lagi satu. Ini lagi, tekan tahan tombol kontrol, lalu klik. Oke, kita sudah mendapatkan 3 kolom yang terseleksi. Kemudian kita klik kanan lagi, masuk ke table properties lagi. Di sini kita atur rows-nya itu menjadi 0,6 seperti yang tadi itu. Oke. Nah, maka dia akan tampil seperti ini. Kemudian kita atur lagi, kita blok. Caranya klik kotak di sudut kiri atas daripada tabel ini, maka semua tabel akan terseleksi seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu home, kita ke border, lalu kita pilih border and shading. Nah, di sini kita akan mengatur garis-garis daripada tabel ini. Kita akan pilih garis double yang untuk di bagian pinggir dan bagian tengah ini. Kita akan pakai garis double. Caranya ini pakai satu garis, kita klik, cari ke bawah, scroll ke bawah, nah ini dia, kita pilih, maka di dalam tabel ini akan membentuk 2 garis seperti ini, garis double. Lalu kita akan mempertebal double garis ini. Caranya di sini ukurannya 1/2 atau setengah poin, setengah PT ini. Kita klik lagi, kita pilih yang 2/4 poin ini, kita pilih yang ini, klik. Oke, maka semuanya akan terseleksi seperti ini, lalu kita OK. Nah, dia akan membentuk seperti ini. Kemudian kita klik di luar. Apabila sudah terbentuk seperti ini,
maka kita akan menghilangkan garis-garis tengah yang ada ini sampai sana dan ini sampai di bawah kita akan kasih putus seluruhnya sehingga setiap calon kartu ini akan berdiri terpisah-pisah. Caranya di sini kita langsung klik di atas ini center ke bawah kursornya, kita klik seperti ini, sudah terblok dari atas sampai bawah keseluruhannya. Kemudian kita masuk lagi ke border and shading. Kemudian tadi kita center dari atas ke bawah, berarti yang tengah ini akan kita hilangkan semuanya. Kita klik hilangkan. Oke, sudah putus seperti ini, kita oke. Maka yang tengah ini akan terputus semua. Kemudian begitu juga dengan yang lain. Kita klik di sini, akan terblok seperti ini, tekan tahan tombol kontrol, klik lagi yang bawah. Ini juga tekan tahan tombol kontrol, klik. Kemudian oke, sudah selesai. Kemudian kita masuk kembali lagi ke menu border, klik border and shading, lalu kita pilih yang berdiri ini, kita kasih hilang semua, klik, klik, dan klik. Oke, maka dia akan terputus semua seperti ini. Kemudian oke, di sini ada bagusnya kita pakai kertas ukuran legal saja biar tidak terputus, teman-teman. Kita masuk ke menu pack layout, pilih yang size dan pilih yang legal biar tampilannya lebih full. Oke, ini sudah selesai. Calon kartunya sudah selesai kita buat. Kemudian sekarang saya perbesar tampilannya. Kemudian di sini kita akan membuat desainnya. Kita masuk ke menu insert, menu shapes, lalu kita pilih yang kotak persegi 4 ini, rectangle namanya. Kita klik, lalu kita bawa dan letakkan di sini. Kita ukur pas, kira-kira dia tidak akan menutupi garis daripada tabel ini. Kita klik di sini, tahan, lalu tarik ke sudut sebelah. Kira-kira seperti ini, tarik ke bawah. Ini ukurannya, tingginya. Di sini kita bisa mengatur ukurannya di sini. Tinggi kira-kira di sini saya kasih 1,98 cm, kemudian panjangnya kita sesuaikan. Lalu kita klik OK, enter. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita hilangkan garis pinggirnya. Ini ada garis pinggir yang warna agak sedikit gelap ini. Kita hilangkan, kita klik. Masuk ke menu format, ini sudah terbuka. Kita masuk ke menu shape outline. Kemudian kita pilih yang no outline. Oke, kemudian kita kasih efek gradasi sedikit. Kita kasih efek gradasi. Tapi kita tentukan warnanya lagi dulu. Kita pilih warna yang sesuai dengan keinginan kita. Masuk ke menu shape fill. Di sini misalnya sesuai contoh tadi saya pilih yang ini. Sudah pilih warna ini, kita masuk kembali, kita kasih efek gradasi, kita ke menu gradient. Lalu di sini tadi saya pilih yang ini. Klik yang ini, maka efeknya akan seperti ini. Semakin ke kanan, semakin warnanya cerah. Semakin ke kiri, semakin warna agak biru. Kemudian ini kita masuk ke menu wrap text, lalu kita pilih yang behind text agar kita bisa edit teks di dalam. Kemudian di sini muncul kursor bergerak di sebelah kiri, kita ketengahkan di tengah-tengah. Kita tinggal klik di sini saja, center, maka dia akan masuk ke sini. Kemudian ukurannya ini 11. Kita akan turunkan menjadi 6 cm. 6 fontnya jadi 6 ukuran hurufnya. Jadi 6 seperti ini. Karena kalau kita tidak buat seperti ini, sebentar kita enter teman-teman, tabelnya akan ikut kembali ke bawah. Dia akan lari sama-sama. Enter ke undo kembali. Setelah seperti ini, kita ketikkan angka atau huruf apa saja di dalam sini. Misalnya di sini saya ketikkan 1, kemudian kita enter ke bawah, maka tabelnya tidak akan lari lagi. Kemudian ukuran fontnya, ukuran hurufnya kita perbesar lagi sedikit, jadi 8.
Oke, enter. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita masukkan teksnya. Misalnya di sini sesuai contoh tadi. Di sini saya langsung copy saja yang ini biar tidak memperpanjang durasinya. Silakan teman-teman buat sesuai dengan keadaan di mana teman-teman berada. Baik itu kopnya seperti apa, silakan diatur sesuai dengan kondisi dan keadaan di mana teman-teman berada. Sini saya copy yang ini biar tidak memperpanjang. Langsung saya pastekan di sini. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian angka satunya kita hapus. Kemudian di bawah ini kita kasih garis pinggir. Garis pinggir bawah ini kita kasih. Kita masuk ke menu insert, set, selalu kita pilih yang lain garis ini. Kita klik, lalu kita bawa dan letakkan di sini. Untuk mendapatkan garis yang lurus normal, kita letakkan kursor di sini. Tekan tahan tombol shift pada keyboard, lalu kita tarik. Maka dia tidak akan bergeser ke mana-mana. Dia akan lurus sempurna. Oke, sudah selesai, kita pertebal. Caranya dalam keadaan terseleksi, masuk ke menu Shape Outline, Wake, dan kita pilih ketebalannya sesuai dengan keinginan. Misalnya di sini saya pilih yang 2/1/4 ini, sesuai dengan garis pinggir yang tadi kita pilih. Agar ketebalannya sama. Kemudian kita ganti warnanya, kita masuk ke menu Shape Outline kembali. Lalu kita pilih warna, misalnya di sini saya pilih yang agak sedikit gelap ini. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian di bawahnya kita kasih teks, enter sedikit ke bawah. Baik, sorry. Kita atur lagi kembali. Pakai panah saja. Oke, sudah selesai. Kemudian di sini pun sama, saya misalnya di sini kartu peserta ujian. Oke, kita ketikkan kartu peserta ujian. Oke, sudah selesai. Kita blok, kita ganti jenis hurufnya. Di sini tadi saya pakai ini Berland Sans FB. Kemudian kita enter lagi ke bawah, spasi, backspace-nya. Kemudian di sini kita atur lagi posisi nanti sebentar titik 2-nya di mana, terus posisi penanda tanganannya nanti ada di mana, sehingga sebentar kita isi bisa ada di posisi garis lurus ya teman-teman. Oke, caranya kursornya di sini, kemudian kita di sini misalnya kita klik di sini 2,5 ini, kita klik membentuk siku seperti ini. Oke, ini sudah. Kemudian di angka 5 kita klik lagi di sini. Oke, ini membuat tabulasi baru di sini. Kemudian di angka 6. Oke, ini masing-masing ada fungsinya sehingga sebentar kita tap. Di sini kita tap akan stop di sini. Dari sini kita tap lagi dia akan stop di sini. Oke. Kemudian sekarang kita tinggal tap. Untuk tap di dalam tabel seperti ini teman-teman, biasanya kalau kita tap langsung saja maka kursornya akan lari ke sini. Langsung kita tekan tombol tab pada keyboard akan seperti itu. Tetapi caranya yang lebih tepat adalah tekan tahan tombol kontrol pada keyboard lalu tekan tombol tab. Oke, maka dia akan seperti ini. Kemudian di sini kita ketikkan nama. Kemudian kita enter lagi ke bawah atau kita langsung tap lagi satu kali. Tap. Nah, dia akan berhenti di angka 5 yang sudah kita buat tabulasinya tadi itu. Kita titik 2, shift titik 2, spasi, lalu kita enter. Kemudian kontrol tab. Begitu setiap kali berulang kita harus kontrol dan tab. Kalau kita tab saja maka dia akan lari keluar ke sebelah. Misalnya nama, terus di sini jenis kelamin. Jenis kelamin.
Oke, setelah kita buat seperti ini, nama jenis kelamin dan lain-lain sudah, biodatanya sudah kita letakkan seperti ini, kita enter lagi ke bawah, lalu kita tab, kontrol dan tab satu kali, maka dia akan pas di atas angka 6 yang tabulasi yang di angka 6 yang sudah kita buat. Kemudian di sini misalnya kita ketikkan nama tempatnya, contoh di atas sudah saya taruh tempatnya berbunga, makanya di sini saya akan kasih berbunga April 2024. Kita enter, lalu tab lagi, kontrol tab sampai di sini kepala sekolah, kemudian enter lagi ke bawah sekali lagi. Oke, di sini kita kontrol tab lagi, misalnya nama kepala sekolah di sini saya kasih seperti ini, pejabat nama pejabat, SPD misalnya. Kemudian enter, kontrol tab, lalu di sini NIP. Oke, kira-kira seperti ini. Besar lagi tampilannya. Seperti ini biar lebih jelas. Kemudian kita masuk lagi ke menu insert, ke menu shapes, kita pilih lagi rectangle ini, kotak persegi 4, kita bawa dan letakkan di bawah sini. Ataupun demikian kita atur sehingga tidak menindih garis pinggir daripada tabel ini. Kita tarik sampai full, kita tarik turun, letakkan di sini. Kemudian kita hilangkan garis pinggirnya, masuk ke menu shape outline, lalu kita pilih yang mau outline. Ini bisa kita tarik lagi sekali lagi, panah ke kiri, kita lihat hasilnya. Oke, sudah seperti ini. Kita atur ukurannya, misalnya tinggi di sini saya kasih 0,6 cm. Ini ukurannya di sini 0,6 cm, lalu enter. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita desain sedikit. Dalam keadaan terseleksi kotaknya, kita masuk ke menu edit shape, edit point. Lalu di sini kotaknya siap untuk diedit. Di sudut-sudutnya ada kotak hitam seperti ini. Kita klik salah satu sudutnya, bagian atas, kanan atas. Lalu tongkat putih ini kita klik tahan lalu dorong ke bawah. Seperti ini. Kemudian yang ini kita ke atas sedikit. Tariknya ke atas sedikit. Kira-kira seperti ini. Lalu kita lepas. Klik di luar. Kita antar lagi ke sebelah kiri kanan. Sudah terlalu ke bawah juga. Oke, kira-kira seperti ini tampilannya. Kemudian kita kasih efek gradasi lagi seperti yang di atas ini. Kita masuk ke menu shape fill, kita kasih warnai seperti ini. Kemudian kita masuk lagi, kita ke menu gradient, lalu kita pilih yang seperti tadi. Tampaknya seperti ini. Kemudian kita kirim ke belakang sehingga dia tidak menutupi teks NIP yang ada di belakang ini. Caranya dalam keadaan terseleksi kita masuk ke menu wrap text, lalu kita pilih yang behind text. Maka teksnya akan tampil di permukaan dan gambarnya akan pindah ke posisi paling belakang. Kemudian kita klik di luar. Oke, setelah itu kita akan masukkan logo. Misalnya di sini kita pilih logo Tuturi Handayani. Caranya tinggal kita masuk ke menu insert, kita ke pictures, di mana logonya kita simpan. Teman-teman simpan logonya di folder mana, silahkan dicari folder penyimpanannya. Di sini saya simpan di folder download. Kemudian di kartu ujian,
Nah, di sini saya pilih ini, kemudian insert. Nah, logonya sudah tampil, Tuturi Handayaninya. Ini kita belum bisa angkat ke sana kemari, teman-teman. Caranya untuk kita dapat memindah dan mengeditnya, kita masuk di menu wrap text, lalu kita pilih yang in front of text. Nah, sekarang sudah bisa kita pindah kemana-mana. Lalu kita perkecil, klik salah satu sudut, anak panah, kursor berbentuk anak panah bolak-balik, tekan tahan mouse sebelah kiri, lalu dorong ke dalam. Kira-kira ukurannya seperti ini, kita angkat bawah dan letakkan di sebelah kanan, sebelah kiri. Oke, kira-kira seperti ini. Kalau dirasa masih terlalu besar, bisa diperkecil. Silahkan teman-teman atur sesuai dengan selera daripada teman-teman. Oke, sekarang teman-teman, inilah saat untuk kita akan masukkan data daripada siswa peserta ujian ini. Baik nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan lain-lain sebagainya. Caranya kita klik di sini, kemudian kita masuk ke menu mailing. Kemudian kita masuk di mail merge. Mail merge ini kita pilih yang label. Kita pilih yang label ini. Kita klik. Oke, dia sementara proses. Ditunggu. Kita oke saja. Oke. Kemudian kita masuk ke menu select recipients. Nah, disinilah kita akan mengambil data-data yang di Excel tadi ini. Kita akan ambil input dari sini. Kita masuk ke menu select recipients. Oke. Muncul seperti ini, kita pilih yang use and exiting list. Kita klik. Oke, akan tampil seperti ini. Kemudian kita cari lagi, di mana kita simpan file Excel itu. Di sini juga saya simpan di menu download, di kartu ujian. Lalu saya pilih yang peserta ujian yang recovered ini. Klik, lalu open. Oke, di sini karena tadi kita hanya bikin satu set saja, kita klik OK. Oke, sudah selesai. Nah, tinggal kita cek data-datanya yang sudah kita buat itu, kita ceknya di sini. Edit reception list, kita cek saja. Nah, di sini sudah masuk. Tadi yang sesuai saya bilang tadi, nomor urut, nama lengkap, dan lain-lain itu sudah terisi secara otomatis. Jangan diganggu, kita langsung oke saja. Di sini semua menu di mailing sudah hidup. Sudah hidup semua. Sekarang tinggal kita masuk ke menu insert, merge, and file. Kita klik. Nah, di sini ini di posisi nama, di sini kita klik kursornya bergerak di sini, kita masuk ke sini, muncul seperti ini, kita klik yang nama. Ini dengan sendirinya nama orang pertama akan tampil di sini. Klik yang nama, biarkan dia muncul seperti ini adalah rumusnya. Kita klik lagi yang jenis kelamin, kita masuk ke insert merge file, kita pilih yang JK, ini jenis kelamin. Sesuai di data Excel tadi. Ini tempat tanggal lahir, kita masuk lagi, TTL. Kemudian NIS, kita klik lagi, pilih yang NIS. Kemudian nomor induk sekolah atau siswa, kita masuk lagi, pilih yang NIS. Kita insert saja. Oke, sudah selesai, close saja. Kemudian nomor peserta, kita masuk, lalu pilih yang nomor ujian. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, ketika sudah seperti ini, kemudian bisa juga kita kasih bingkai foto di sini. Bingkai fotonya kita masuk ke menu insert, pilih shapes, dan kita pilih yang kotak persegi 4 ini. Misalnya di sini kita letakkan foto. Untuk letakkan foto. Bingkainya kira-kira kita atur seperti ini. Kemudian kita ganti garis pinggirnya, outline. Lalu kita pilih yang ini, garis pinggirnya. Lalu kita masuk ke menu shape outline, shape fill, kita pilih yang no fill sehingga dia transparan seperti ini. Oke, kemudian misalnya di sini kita mau kasih tanda tangan kepala sekolahnya dulu. Kita buat tanda tangannya di sini. Ini di mana nih?
Caranya kita masuk ke menu insert, shapes lagi, kita pilih yang ini, yang gambarnya seperti cacing ini, namanya scribble. Kita klik, oke, lalu kita bawa di sini, kursornya akan membentuk seperti tanda plus ini. Lalu kita tekan tahan tombol shift, tekan tahan, klik mouse sebelah kiri sampai kursornya membentuk seperti pensil. Nah, ini sudah seperti ini, tinggal kita buatkan tanda tangan. Mau buat seperti apa, silahkan teman-teman buat sesuai dengan ini hanya contoh saja, misalnya saya buat seperti ini. Oke, ini misalnya tanda tangan daripada kepala sekolah. Kita ganti warnanya, masuk ke menu shape outline, lalu klik yang warna ini. Ini contoh saja teman-teman. Oke, sudah selesai semua, tinggal kita masuk ke menu mailing lagi untuk kita perbaharui. Misalnya di sini coba kita preview result. Kita mau lihat hasilnya apakah nama dan jenis kelamin, tempat tanggal lahir dan lain-lain data sesuai di Excel tadi muncul apa tidak. Tinggal kita klik menu preview result. Nah, ini dia sudah muncul. Coba kita lihat di menu data Excel tadi. Kita sesuaikan. Apakah benar dia tampil sesuai dengan yang tadi kita buka itu atau tidak. Oke, sudah tampil. Orang pertama adalah atas nama siapa? Amanda History, perempuan, Kebun Raya 10 Maret 2011. NIS sekian. Coba kita cek. Nah, ini muncul dia. Seperti ini. Kemudian kita hilangkan. Ini nama-nama yang di sini ini adalah nama-nama fiktif yang saya buat sebagai contoh untuk teman-teman sekalian. Silakan diisi sesuai dengan nama peserta yang ada di sekolahnya, teman-teman sekalian. Kemudian setelah kita buat seperti ini adalah nama orang pertama. Ini adalah ada 15 orang peserta ujian. Misalnya ini contoh saya buat. Ini teman-teman mau buat sampai berapa banyak pun jadi, silahkan saja dibuat. Ini contoh saya buat 15 orang. Sampai ratusan bahkan ribuan pun bisa sekalian. Sudah seperti ini orang pertama. Kita mau cek orang terakhir, tinggal kita klik di panah yang terakhir ini, kita cek datanya berubah. Nah, ini orkestra orang terakhir, nomor 15, kita cek. Nah, ini dia. Orkestra perempuan, tempat tanggal lahir tikungan 25 Mei 2011. Itu contoh ya teman-teman. Nah, ini sesuai. Tikungan 25 Mei 2011. Oke, kita kasih kembali ke orang pertama, halaman 1. Nomor 1. Oke, setelah itu langsung kita update label. Kita update label. Ini hanya dengan satu kali klik semua data akan terisi. Semua data akan terisi sesuai dengan urutan nama peserta ujian. Kita update label, caranya ini dia. Kita update label, klik. Nah, dia akan terisi semua. Seperti ini. Tapi kenapa di sini hanya sampai di orang ke-8? 7 orangnya di mana? Oke, ini sudah. Ini cuman sampai orang ke-7. Orang ke-8 dari 15 orang. Caranya adalah setelah kita update label seperti ini, kemudian disinilah tempat untuk kita memperbanyak sekaligus data ini sekalian. Caranya tinggal kita masuk ke menu finish and merge. Inilah penentuannya. Kita klik, lalu kita pilih yang edit individual dokumen. Kita klik. Karena di sini kita akan mencetak seluruhnya, seluruh siswa, seluruh peserta, maka kita pilih yang all. Ini sudah terseleksi. Kemudian kita klik OK. Nah, sementara proses. Oke, sudah selesai. 15 orang peserta ujian namanya sudah terisi secara otomatis di atas lembar kerja Microsoft Word. Oke, teman-teman sekalian, kita telah berhasil membuatnya. Semoga bermanfaat. Teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dikasih like, dikasih komen, dan subscribe. Agar saya juga tetap semangat untuk dapat memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian.
Sampai di sini dulu video kita kali ini dan kita akan jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.